Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dua Sudut Pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali hadir untuk Anda dalam sebuah video diskusi ya. Untuk kali ini kita akan kembali mendengarkan debat ya, diskusi yang menarik antara Robin Pardede atau dia menggunakan nama Hamba Hina ya. Robin Pardede ataupun Hamba Hina ini dia menganut paham Kristen sejati. Nah, di sini Robin Pardede akan melibas oten-oten. Dia nggak bisa ngomong apa-apa dengan statement dan dalil yang digunakan oleh Robin Pardede. Yang paling asik lagi apa? Ada oten yang nyamar jadi Islam. Dia ngakunya mantan Islam gitu. Tapi setelah ditanya mengenai bagaimana sholat, jumlah rakaatnya berapa, doanya apa, bingung dia. Akhirnya apa? Disikat habis sama Robin Pardede. Oke, langsung aja. Ini dia diskusi menarik kita malam ini, Robin Pardede untuk Anda. Banyak orang yang terpanggil, tapi sangat sedikit yang terpilih. Ya, itu harus saya imanin. Maka dikatakan kalau kebenaran dengan ketidakbenaran, pasti jumlahnya lebih banyak ketidakbenaran. Apakah ketika Yesus atau Isa Al-Masih membawa kebenaran, apakah dia memiliki jumlah banyak? Tidak. Dia hanya sendiri. Betul, Bang. Bahkan dikatakan dia kemasukan roh bejibul. Bahkan dia dihina oleh bangsa Yahudi atau Israel. Betul. Dia dihina. Dia gak pernah dipuji-puji, saudara. Karena itu bukan karakter daripada Maha Pencipta. Maha Pencipta itu gak perlu dipuji-puji. Gak perlu pujian daripada manusia. Ya. Jadi itu saudara ya, buat saudara-saudara saya Kristen. Tapi terserah, hidup ini pilihan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Jadilah Kristen sejati. Jadilah Kristen yang benar-benar melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Maka Injil yang sebenarnya itu, mohon maaf, kenapa saya kurang percaya kepada Bible? Ya, karena itu adalah tulisan manusia. Jadi Injil yang sebenarnya adalah tindakan atau perbuatan daripada Yesus. Kalau kita lari kepada Injil yang sebenarnya, aturannya Yesus sendiri yang pernah yang menulis itu. Secara keaslian. Ini bukan murid-muridnya kayak yang nulis. Ada Yohanes, ada macam-macam lah. Apakah itu keaslian? Tidak. Yang asli itu memangnya Yesus sendiri yang menulis. Kalau Yesus sendiri yang menulis dengan perbuatan, itu yang asli. Perbuatannya, apakah pernah Yesus dengan perbuatannya? Tidak pernah. Makanya kenapa dia nggak mau menulis langsung? Ya, kenapa banyak orang menulis? Kenapa? Bisa direvisi oleh murid-muridnya. Ya. Lagi waktu penulisan, waktu mereka tulis itu Yesusnya sudah tidak ada, sudah sekitar 3 tahun. Aturannya kalau yang asli, Injil yang asli, harusnya Yesus sendiri yang menulis sejarahnya sebagai manusia yang suci, bukan murid-muridnya yang manusia berdosa. Ya, biar kita paham saudara-saudara. Jadi ini yang kita ikutin selamanya. Jadi terdoktrinlah mengatakan Yesus sebagai doktrin ajaran dari siapa? Dari manusia yang berdosa. Siapa? Paulus. Maka terdoktrin sampai sekarang. Karena apa? Pekerjaan manusia yang berdosa selalu mempelintir ayat firman Tuhan sebenarnya. Padahal Yesus sudah ingatkan itu, hati-hati dengan ragi-ragi orang Farisi dan Saduki. Paulus Farisi. Itu ada jelas, cuman dibantah dalam kekristenan. Akhirnya itu diimanin. Oh iya ya, dikatakan seperti ini. Manakah perintah daripada Yesus yang benar? Maka dikatakan itu menyembah bukan karena tulisan. Ada tulisan. Saya itu percaya kepada Yesus itu melalui ruh atau roh yang kudus atau ruh yang suci. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dalam yang tertulis, karena yang tertulis itu banyak direvisi. Yang tulis adalah manusia yang berdosa. Siapa? Dari murid-muridnya Yesus. Kalau kita mau lari ke asliannya, aturannya Yesus sendiri, Isa Al-Masih sendiri yang menulis. Kan dia pernah menjadi manusia. Tapi kenapa kan menulis? Kenapa jadi murid-muridnya? Jadi itu harus sampai ke sana saudara-saudara ya. Jadi apa kalau Injil yang asli bagi saya sebagai Kristen sejati adalah tindakan atau perbuatan daripada Isa Al-Masih atau Yesus itu sendiri. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan mati.
Kan Betul. bukan iman tanpa tertulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak cukup hanya imani saja. Itu gagal kalau hanya imani saja. Tapi 90% umat Kristen imani saja, Bang. Nah, makanya terjadilah penyesatan. Harusnya berbuat. Makanya saya itu satu ayat saya tahu berbuat. Contoh seperti 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya berbuat. Buktinya ini, saya tidak mempertuhankan Yesus. Nah, itu saya berbuat. Harusnya seperti itu. Bukan malah membantah. Bukan malah melawan, bukan malah menghujat Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu sendiri juga mengajarkan, jangan tuhankan saya dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, mengatakan Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Saya tidak berkenan. Nyala engkau yang berbuat kejahatan. Saya tidak mengenal engkau. Yesus tidak mengenal. Ketika Aku kau tidak mengenal mengatakan Yesus engkau. sebagai Tuhan, dia tidak Tidak kenal engkau. kamu. Tapi ketika kau mengatakan Yesus sebagai utusan, barulah dia kenal kamu. Karena itulah kehendak Bapa. Itulah artinya hidup yang kekal itu. Mengenal bahwa Yesus satu-satunya yang kau utus. Itu hidup kekal. Masa kita akan pertuhankan dia? Justru kita melawan Yesus itu sendiri. Jadi hati-hati saudara ya, Kristen-Kristen. Makanya definisikanlah secara ilahi kebenaran daripada Maha Pencipta itu. Jangan definisikan secara kebenaran daripada dunia ini. Maka dikatakan terkutuk. Memang benar itu perkataan daripada Maha Pencipta melalui firman-Nya, tapi kita pakai kekuatan kita akan terkutuk. Di mana dikatakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Terkutuk. Ini yang banyak kekristenan. Disampaikan kebenaran ilahi tapi melalui kekuatannya, melalui egoisnya. Ya, jadi harus paham saudara. Jadi ini saya pelajari saudara. Ya, dulunya saya seperti Kristen-Kristen dunia. Tapi setelah saya pelajari, oh ini rupanya Roh Kudus, saya diurapi, saya diberikan hidayah. Ya oleh siapa? Oleh Maha Pencipta itu. Seperti inilah memahami saya. Ya, kamu harus tetap percaya kepada saya, sekalipun saya tidak jadi apapun. Ya, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Benar. Saya ambil saya renungkan. Diperintahkan oleh Maha Pencipta. Saya sudah ada sebelum langit dan bumi ini tercipta. Oh benar ya. Apakah Tuhan? Ya tetap Tuhan. Maha Pencipta ya tetap Maha Pencipta, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya sekalipun katanya yang manusia firman menjadi manusia. Tidak, itu hanya buatan manusia, saudara. Ya Tuhan itu tidak bisa seperti itu. Tuhan itu tidak akan pernah bisa diserupakan dengan apa. Maka dikatakan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Ya Allah itu Yang saya rasa lucu begini ya Bang. Yang saya rasa lucu ya, saudara-saudara Kristen yang lain ini. Seakan-akan mereka yang menggambarkan Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu kayak begini, Tuhan harus begini. Benar. Benar saudaraku. Maka dikatakan terkutuk saudara. Jadi ketika dia menggambarkan manusia itu menggambarkan Tuhan itu, makanya banyak kan dengan patung-patung digambarkan, dengan foto-foto. Tuhan nggak bisa digambarkan dengan foto-foto. Ya. Betul. Kita harus pahami dulu itu. Makanya kita harus sampai ke tauhidan. Yang namanya hakikat. Jangan pakai pengetahuan dunia ini. Kita akan menyesatkan, saudara. Nggak bisa kita menggambarkan Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah bisa ukur Tuhan. Tetapi Tuhan bisa ukur kita. Nah itu. Maka dikatakan apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin semua bagi Maha Pencipta. Namanya Maha Pencipta. Kita tidak akan tahu seperti apa rencananya. Kita hanya bisa menikmati. Seperti contohnya, Yesus membuat mujizat, bukan Yesus yang membuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, bukan dia. Nah itu cara wawasan kekristenan di sini adalah kegagalannya. Betul. Yang menyembuhkan itu adalah Maha Pencipta. Yang menghidupkan itu adalah Maha Pencipta. Cuman Yesus hanya menerima sebagai utusannya. Menerima apa? Mujizat yang dilakukan oleh Maha Pencipta. Begitu. Sama seperti firman. Dan firman itu menjadi manusia. Itu keliru. Itu konteksnya dunia. Makanya ini didoktrin. Jadi yang namanya itu firman itu adalah milik Maha Pencipta. Maka dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini cara pemahamannya juga beda. Secara ilahi kita pahamin. Firman itu bersama-sama dengan Maha Pencipta. Karena firman itu adalah Maha Pencipta itu. Dan firman itu diterima oleh Yesus. Begitu yang benar diterima. Bukan firman itu menjadi manusia. Karena firman sudah terlebih dahulu ada. Ya. Karena firman itu adalah perkataan Maha Pencipta itu. Dengan apa? Dengan yang tidak pernah terlihat. Memang pernah ada yang bisa melihat firman? Kan tidak. Seperti apa bentuknya firman? Ya,
Ada yang bisa melihat? Kan tidak pernah. Kita gambarkan secara yang tertulis, itu kan buatan manusia. Kalau firman daripada Maha Pencipta pernah nggak ditulis? Kan tidak. Kalau sudah ada satu atau dua saudara Kristen yang pemahamannya seperti abangku ini, akan banyak yang tercerahkan. Amin, abang. Saya dulu juga sama seperti saudara saya Kristen-Kristen ini yang ada di bawah taping ini. Saya pemahaman saya dulu seperti itu, seperti mereka. Tapi setelah saya diberikan hidayah, diberikan yang namanya ruh yang suci, ya. Makanya bagaimana supaya kita dapat melihat Maha Pencipta itu, kita harus memiliki hati yang suci dengan kalbu, ya. Dari dalam kalbu yang terdalam itu harus suci. Yang kadang begini abangku. Suci kita harus jujur. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kita harus jujur, itu intinya, kuncinya. Terkadang begini ya abangku, saya lihat ya saudara-saudara Kristen yang lain ini, mereka ibarat ikan itu bertanya lautan di mana, tanpa dia sadari bahwa dia ada dalam lautan. Dia ingin lautan itu mengecil berwujud supaya dia kenal, oh lautan itu seperti ini. Definisi mereka tentang Tuhan itu seperti itu. Dia mau pandang secara kebenarannya, secara kekuatannya. Makanya dikatakan terkutuk. Dia mau andalkan kekuatannya. Sekalipun yang disampaikan adalah kebenaran daripada Bapa itu atau Maha Pencipta itu atau Allah itu, ya, tapi dia selipkan kekuatannya, kehebatannya. Makanya sekarang banyak kan bukan cari kebenaran di sini, di komal-komal dalam saudara saya Kristen, cari pembenaran. Jadi seakan-akan akal mereka itu mau membenturkan antara Bapa dengan anak tadi, Bapa dengan Yesus tadi. Mereka berusaha supaya mau setarakan antara yang mengutus dan yang diutus. Iya, dia paksakan. Akhirnya mereka harus berbohong. Kalau tidak berbohong tidak bisa. Benar. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Tapi ya, kita sebagai hamba-hamba daripada Allah atau hamba-hamba daripada Bapa itu atau Maha Pencipta itu, tugas kita hanya menyampaikan. Mereka tidak terima, saya juga sebagai Kristen sejati, saudara saya tidak terima, silakan. Hidup ini pilihan. Karena saya tidak pernah diajarkan oleh Bapa atau Allah itu, Maha Pencipta itu, untuk memaksakan. Muslim juga begitu, ya, tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada, cuma mereka harus menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Mereka berdasarkan dalil. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baru malam ini saya salut ada saudara-saudara Kristen yang seperti ini pemikirannya. Saya salut. Salut saya. Mohon maaf, Bang orang suka. Salutlah kepada yang menciptakan saya. Jangan kepada saya. Nanti larinya kepada Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk nanti saya. Oke. Silakan, terima kasih atas pujiannya. Biarlah itu pujian itu memuliakan Allah, memuliakan Maha Pencipta, Bang. Terima kasih. Mantap. Iya. Izin saya sapa dulu yang baru bergabung ya. Oke, Bang El Fogia, selamat sore. Selamat sore. Iya, Kristen Bang? Saya Kristen, Pak. Baik, Bang Selamat sore. Iya, Bang mantan apa ini? Mantan Islam. Iya. Iya. Selamat sore Bang. Islam atau Kristen Bang? Sudah jadi Kristen. Oke, Kristen. Oke. Shalom saudaraku, shalom. Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi Bang dengan statementnya Bang Hamba Hina? Bang Hamba Hina ini seorang Kristen tapi dia tidak percaya dengan penyaliban. Penyaliban itu adalah karyanya iblis. Iya. Itu. Yang percaya dengan penyaliban tersebut yang ada di dalam kekristenan itu adalah jemaat iblis kalau menurut Bang Hamba Hina ini. Itu. Silakan Bang kalau mau menanggapi. Iya, begini. Ternyata namanya Yesus itu bikin candu juga ya di umat-umat lain. Memang Yesus itu sebenarnya keinginan iblis memang dia disalib. Lalu ya kan iblis itu inginnya Yesusnya mati kan, tapi kemudiannya bangkit. Dan ternyata juga namanya Yesus itu bikin kecanduan. Tolong saudara-saudaraku yang di bawah dibantu tap-tap layar ya. Kan? Lanjut Bang. Cuma yang saya lihat itu banyak orang kecanduan gara-gara nama Yesus ini di zaman 2026 ini kan. Sungguh miris juga ya. Kira-kira itu kenapa ya bisa bikin candu?
Ya, menurut Bang Man itu abang percaya dengan peristiwa penyaliban Yesus untuk Iya. menebus dosa manusia atau tidak? Percaya bang. Itu cuma saya Abang percaya? agak rasa heran ya, kenapa ya nama Yesus bikin candu semua agama, terutama sekali itu kan Muslim. Ya, abang percaya enggak dengan peristiwa penyaliban tersebut? Candu sama namanya Yesus gitu, saya rasa aneh banget ya, gimana gitu, sampai Bang. nggak bisa tidur. Bang Mantan itu percaya enggak dengan peristiwa penyaliban Yesus? Percaya dong. Sampai Hah? marah ya kan, kecandu nama Yesus, emosi sampai mengutak. Bang Man, pertanyaannya, Abang Mantan ini percaya atau tidak dengan peristiwa penyaliban Yesus? Iya percaya, tapi itu ya selalu yang Percaya ya, oke. Menurut Bang Hambahina, peristiwa penyaliban Yesus itu adalah ketika abang percaya, berarti abang meyakini kalau abang itu hambanya iblis. enggak juga lah, hambanya Allah juga lah ya, kira-kira Allah. Jangan bicara Islam, Bang Hambahina ini bukan Islam, Bang Hambahina ini Kristen ya. Jadi jangan mencangkut pautkan dengan Islam. Oh iya. Oh iya, sama. Silakan Anda berinteraksi dengan Bang Hambahina. Bang Hambahina ini Kristen. Silakan. Kalau mau membantah silakan bantah. Iya. Penyaliban itu adalah karyanya iblis dan yang mengikutinya itu berarti jemaat iblis gitu. Iya. Silakan. Lanjut Bang Hambahina. Oke, terima kasih. Tolong dibilang saudara saya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan daripada saudara saya kita. Ya, walaupun maka dikatakan itu jelas dalam Matius 10 ayat 36. Jadi musuhmu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Dari dalam mana? Kekristenan itu sendiri. Ya, itu jelas. Makanya sama seperti yang dialami oleh Isa Al-Masih atau Yesus. Ya, musuhnya apakah dari luar? Tidak. Dari dalam sendiri. Yang pertama itu ada dua. Cuman ya Petrus itu cepat berbalik, dia bertobat, ya, dia tidak menjadi musuhnya yang menyangkal Isa Al-Masih, ya. Tapi Yudas menjadi yang bebal dari antara, ya, daripada antara keluarganya sendiri. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi kalau saya imanin, saya menghina Yesus, karena saya mengimani Yesus yang mulia sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu tidak pernah mati. Kalau mati nanti iman saya jadi mati. Itu secara akal sehatnya ya. Saya tidak pernah mengimani Yesus saya mati. Saya tidak pernah mengimani saya, karena Yesus saya tetap hidup. Ya, Alfa Omega, dari awal hingga akhir Yesus saya tetap hidup, tidak pernah mati. Yang ingin mati Yesus saya adalah iblis. Maka terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya. Jadi Yesus itu hanya memberikan, sebenarnya ketika dia digantung di kayu salib, dengan cara kelihatan daripada setiap manusia melihatnya, sebenarnya itu bukanlah Yesus, ya. Yesus tidak akan pernah bisa disalib, saudara. Namanya hamba Maha Pencipta. Apakah rela dia disalib? Tidak. Tapi dia hanya kasih gambaran. Seperti inilah, ya, pengikut daripada iblis akan digantung di kayu salib. Ya. Jangan kita imanin bahwa Yesus itu mati, maka matilah iman kita, maka terkutuklah iman kita. Nah, saya nggak mau yang seperti itu. Yesus saya tetap, itu hanya memberikan gambaran. Inilah terkutuklah orang yang seperti ini. Apakah Yesus mati? Enggak. Ketika pun saudara-saudara kita Kristen melihatnya dia, dengan sejarah dia di kayu salib, dia mati? Tidak. Yang namanya mati itu tidak akan bisa bangkit. Ya, yang namanya mati itu tidak akan pernah bisa hidup. Ya, makanya kalau yang namanya mati, mati. Namanya mati itu ada nggak mati kekekalan? Ada. Astaga bang. Ada nggak hidup yang kekal? Ada. Maka dikatakan hidup ini hanya dua pilihan, saudara. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dari saudara saya. Dia mengimani bahwa Yesus yang dia imanin, bahwa yang percayai mati digantung, nggak apa-apa, saudara. Ya, kita bebas. Yang penting saya tidak pernah sebagai Kristen sejati mengimani Yesus saya tetap hidup, apalagi di dalam kalbu atau di dalam hati saya yang paling dalam. Yesus saya tetap hidup selama-lamanya, dari awal hingga akhir. Yesus tetap hidup di dalam hati saya, di dalam iman saya. Dia tidak pernah digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib, yang bahkan rencana itu adalah rencana iblis. Yang digantung, yang di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Siapa itu? Itulah iblis.
Siapa yang menuruti pekerjaan iblis, itulah muridnya, ya, keluarganya sendiri. Siapa itu? Yudas Iskariot dengan menjual Yesus dengan sekian keping perak. Maka dia akan terkutuk, maka dia akan digantung di kayu salib. Begitu saudara. Bukan Yesus yang digantung di kayu salib. Jadi siapa yang Yudas Iskariot, maka dia akan digantung. Bahkan siapa yang mempercayai Yesus disalib, maka dia akan seperti Yudas Iskariot. Luar biasa. Bahkan akan menjadi seperti kehendak daripada bapa pendusta. Luar Siapa? biasa. Maka akan terjadi terkutuklah selama-lamanya. Terima kasih saudara. Biasa. Oh, jadi abang hamba hina ini membatasi kekuasaan Tuhan itu ya, kira-kira. Sebab dikatakan Kalau namanya Tuhan yang punya orang kuasa mati nggak saudara, bisa hidup, katanya. ya tidak akan Sungguh pernah bisa miris mati. ya. Apakah kau pernah bisa ukur Allah? Atau pernah kau bisa ukur Bapa Maha Pencipta bisa mati? Hebat banget kamu aja Tuhan. Miris ya. Biar kamu jadi saya sembah nanti. Aku miris Dari mana sama kamu tahu? Coba firman aja, dari mana kau bisa tahu? Pasti dari yang Di tertulis. mana? Beda dengan saya. Firman yang disampaikan oleh Maha Kuasa itu saya nggak tahu dari yang tertulis. Karena saya sudah mengetahui itu sebelum ada yang tertulis. Nah itu bedanya. Bahkan di sini terjadi perdebatan. Lalu bagaimana kamu bisa hidup itu kalau bukan dari Allah? Saya hidup ini karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Nah, kau tertawakan kan? Nah itulah perkataan dari orang-orang fasik. Dia tertawakan, gak masuk akalnya. Orang yang Gak mati masuk akalnya. Apa yang gak mungkin bagi Tidak kamu bisa saudara? hidup. Itu jelas. Tapi mungkin bagi Maha Pencipta. Kau jangan batasi. Karena Tuhan ada dalam hidup saya. Jadi yang berbicara sekarang bukan saya. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Yang bisa berbicara ini adalah Tuhan. tapi aku tidak melihat cahaya Melalui di dirimu. miliknya, apa itu miliknya daripada saya? Ruh yang suci, atau kalau dalam Kristen namanya Roh Kudus. Aku tidak Itu melihat yang saya imani cahaya saudara. di dalam Jangan kau jiwamu. paksakan imanmu kepada saya. Jangan kau paksakan kebenaran duniamu kepada saya. Kalau kamu mengimani itu silakan lakukan. Saya nggak pernah bantah saudara. Silakan. Jangan pernah kau sampaikan kepada saya. Nah inilah iman saya sebagai Kristen sejati. Yang menjalankan, mengimani, bukan berpatokan kepada yang tertulis. Maka aku diajar. Ya menyembah dalam roh dan kebenaran. Di mana dalilnya? Itu ada secara. Itu sudah ada. Sebelum ada yang tertulis juga itu sudah ada. Saya diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan diajar menyembah dalam yang tertulis. Lihat dulu yang tertulis. Tidak. Itu saya sudah ketahui saudara. Sebelum ada yang tertulis, saya sudah ketahui. Di mana? Di dalam milik Tuhan yang ada pada saya. Apa itu? Roh. Terima kasih saudara. Jangan kau paksakan pengajaran duniamu kepada saya. Silakan kepada yang lain. Aku melihat kamu tidak punya roh yang baik, roh kegelapan ini. Ah, itu kan dunia. Kamu bukan Tuhan. Berarti kalau kau bisa melihat aku, berarti kau Tuhan. Gitu Iya. aja kalau gilanya. Aku Berarti kau diurapi, Tuhan Bang. loh. Aku Bahkan kau lebih dari diurapi. Tuhan, sama seperti Lucifer. Aku bisa Ingin melebihi melihat daripada Tuhan. Tuhan. Memang kau gak bisa lihat. Gak bisa kau lihat, saudara. Kalau kau bisa lihat, berarti kau udah lebih dari Tuhan. Bang orang susah, Di jiwamu stay dulu bukan. Bang orang susah. Ah, ini buat Biarkan saudara dulu aku ya. diskusi ya, Berarti jangan kalau dia bisa melihat dulu. saya, berarti Di dia udah jiwamu lebih dari Tuhan. Itu aja intinya. Enggak. Ah, Saya apalagi cuma mau kau bisa- bilang? Mau saya lebih dari cuma Tuhan bisa lagi. melihat di dalammu, Nah, bukanlah roh yang hati-hati baik. saudara. Ketika engkau melebihi dari Tuhan, kau itu penyesat. Di mana dalilnya? Ya, makanya Roh kau yang baik itu tenang orangnya, tenang. Ini saya tenang. Cuman suara saya seperti ini. Emang ada dari saya dong mengatakan saya bodoh. Kamu udah mengatakan saya dari mana? Siapakah di dalam roh jiwamu sekarang? Saya tidak melihat. Ya, itu sudah menghakimi saudara. Mengatakan saya tidak melihat. Emang Ada kamu Tuhan? Lucifer itu. Hah? Emang kamu Tuhan dapat melihat saya? Coba. Di dalam nama tanya Yesus, dulu. Nggak usah kau banyak keluar berbicara Lucifer tentang yang duniamu. berada di dalam jiwa Nggak usah saya. berbicara tentang duniamu kepada saya. Emang kamu Tuhan? Saya tanya dulu. Dalam Bisa nama melihat Bapa saya? dan Putra dan Bisa Roh melihat ke Kudus. dalam hati saya? Dari situ aja kamu udah berbohong. Ya, Bapak. Katakan iya jika iya, Ya, katakan Yesus. tidak jika tidak, saudara. Tenang oke, kau silakan. melihat ada aku Nggak melihat usah di saudara dalam banyak jiwanya berbicara. ada Lucifer. Saudara, orang yang tenang itu Keluarkanlah tidak Lucifer perlu banyak dari berbicara. dalam hatinya. Jangan banyak tong kosong. Saya hanya Dalam nama Bapa saya dan bukan banyak Putra. berbicara. Saya Dan Roh menjelaskan, membantah yang Beliau apa ini. karena pengajaran saudara itu adalah pengajaran dari dunia Jiwanya ini. ada jin Hah? Lucifer. Bagaimana ada? Seperti apa? Keluarkanlah dia. Kalau menurut anggap Supaya saudara itu benar, keluar menurut dari dalam saudara, tubuh saudara. silakan lakukan kepada pribadimu. Kenapa kau Keluar sampai kau di sini? di dalam Coba, saya mau tubuhmu. tanya dulu. Apa motivasimu? Hai Lucifer, Kau udah menghakimi. Itu lihat. Hai, Dia baru Lucifer. saudaraku yang ada di bawah semua. Engkau Ini bukanlah sudah menghakimi.
Ya, Engkau sementara yang berbicara menciptakan menantang aku, Tuhan. yang beri aku napas, belum mengatakan seperti ini, bahkan belum datang. Yang berbicara bukan dia, Tuhan teman-teman. Itu adalah mengatakan saya Lucifer. Lucifer. Terima kasih saudaraku. Terima kasih buatmu. Yang berbicara itu roh kegelapan, bukan diri. Ya. Nah itu kan menurutmu, kamu kan manusia. Kecuali kau Tuhan, baru. Aku yakin ini saudara. Oke, silakan. Terima kasih buat saudara. Aku mohon maaf buat Saya mau saudara uji dia. semua. Kita uji dia, Dari sini, apakah dia bahkan Muslim, saudara atau yang tidak. Kristen-Kristen Mungkin ada juga mohon Lucifer maaf. ini. Yang seperti ini, Hamba Ina, saudara apakah mau kamu berbicara mengenal dengan Yesus? saudara ini. Karena apa? Dari tadi menghakimi, menjolimi terus. Hamba Ina, Menjolimi. Aku boleh siapa saudara Yesus dengar. itu? Ada nggak menjolimi dia? Tidak akan pernah. Aku mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. benar. Terima kasih. Siapakah Yesus itu menurut kamu, Hamba Ina? Saudaraku. Ya, tak apa-apa. Kau sampaikanlah narasimu di sini. Nggak apa-apa, silakan. Saya undur diri dulu. Mohon Ya. maaf kalau ada Baik, perkataanku yang Lucifer, salah jangan buat pergi semua dulu, saudaraku. keluar dari Oke, Manusia. sehat-sehat selalu Bang Hamba Hina. Iya. Oke, Amin. mantap. Maju terus sampai ke kebenaran. Buat saudara. Masya Allah. Lucifer, jangan pergi. Hamba Hina. Yang Kau berada di merasuki bawah, teman saya. kita akan sampaikan. Kita punya hak, punya iman yang bebas. Karena Maha Pencipta memberikan kebebasan. Kalau ada yang melarang, itu bukan pengajaran yang benar. Terima kasih. Sekarang saya yang ganti lagi sama abang yang Mantap. mantan Islam ini. Ya. Dia telah mengurang-urangi ayat Bible dan menambah. Sebenarnya ini Bang mantan Islam ini ya, kita uji dulu. Dia bisa menuliskan dengan nama mantan Islam dengan logo salib ya. Salib itu kan ya terserahlah itu apa. Berapa lama Bang mantan Islam ini beragama Islam? Udah berapa lama menjadi Kristen? Sudah lebih 30 tahun mantan Islam. Oh, jadi udah lebih dari 30 tahun. Sekarang umur berapa, Pak? Sudah 45. Oh, berarti Islamnya cuma 10 tahun. 30. Orang tua Islam semua? Iya. Nah, begini teman. Kalau biasanya ketika anak-anak umur 10 tahun, alhamdulillah qadarullah aku juga punya anak ya umur 10 tahun. Itu sudah menghafal alhamdulillah juz 30 ya. Apa sih keluar Islam? Apa ada masih ada Tar dulu, Bang. Ya. Jangan kejang-kejang gitu, Bang. Ini aku masih bertanya ini. Sabar. Apakah seperti itu di ajaran kalian sekarang? Oke lah, kami percaya. Itu Bang, ketika Abang jadi Islam pernah sholat nggak Bang? Baik, saya baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu namanya apa Bang? Subhanallahi bukratan. Itu namanya apa? Iya, kamu nanya saya sholat kan? Masa kamu tahu itu ayat itu khusus apa? Loh, yang aku baca tadi. bisa jadi kan kamu udah baca. Enggak, Ya, aku mau bertanya. Aku mau Kamu bertanya. tanya, itu Kalau kan tayamum ayat apa itu itu berapa tadi saya baca? rakaat? Ya, kamu baca yang saya baca Aku tadi mau apa? nanya, tayamum berapa rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat. Tayamum, yang ditanya tayamum, Bang. Pertanyaannya itu tayamum. Oi, tayamum. Oh, tayamum. Iya, berapa rakaat itu? Kan kalau maghrib gini. Kalau Saya kan maghrib sudah kan 3 jadi rakaat, Kristen. isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat gitu. Kalau Iya, tayamum memang. itu berapa rakaat toh? Memang. Hah? 5 rakaat 5 tayamum. rakaat. Googling Iya, dulu, mantap. Paman. Googling. Iya. Biar nggak terlalu malu. Jadi Bang mantan Islam ini dia mengaku murtadin ya, mengatakan bahwasanya tayamum itu 5 rakaat. Iya, mantap. Di sini ketahuan. Cerdas, Di sini Bahina ini, oh kau keluarlah kau Lucifer. Saya Kau belum bukan mengatakan dirinya. 5 Dia rakaat, mendoakan Bang. Bang Hamba Saya Hina. mengatakan. Lah, iblis mendoakan host. orang yang benar. Dia Yang mengatakan- kau yang kena sendiri. Dia mengatakan, katanya dia nggak mengatakan 5 rakaat. Kita ganti pertanyaannya host, ganti host pertanyaannya host. Kayaknya abang ini pinter kali. Saya tidak Dia nggak bicara, mengakui Ma. walaupun ada rekamannya. Nggak Ya bicara udah, saya ganti mereka. pertanyaannya host. Nah, kamu tahu sholat jenazah?
Begini, dengar dulu. Nggak tahu sholat jenazah. Jadi gini paman. Tetapi ayat terakhir dalam Al-Quran itu sangat mengerikan. Tahu sholat jenazah atau tidak? Saya bukan pesolat jenazah, Bang. Pernah melakukan sholat jenazah? Enggak. Saya cuma sholat di Oh, rumah. kamu orang Islam dulu? Iya. Dulu kamu orang Islam? Nggak pernah saya sholat jenazah itu. Kamu nggak pernah belajar tentang sholat jenazah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Coba Bang, bacaan doa dari duduk di antara dua sujud, Bang. Sekarang begini Bang, kita uji ya. Saya mantan Bentar dulu Bang Susah. Ini kan udah Bang. Sebentar Kita ini dulu. lagi bertanya. Ya, doanya duduk di antara dua sujud itu apa, Bang? Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Abang kalau pernah menjadi orang Islam, abang itu pernah menjalankan sholat, abang harusnya tahu. Ini di antara dua sujud. Ya, Kristen aja, Bang. Ngapain kau pakai nama Islam tuh ngapain? Kristen aja, ngapain kau pakai nama orang? Itu apa? Pakai profil orang ngapain kau? Kalau Ini ditanya profil orang kau pakai kan? Saya ditanya seperti ini, justru saya bingung coba kalau ditanya. Doa iftitah kok ayat Al-Quran. Pakai profil orang, nama mantan Islam. Tasyahud nggak tahu, iftitah nggak tahu, tayamum 5 rakaat. Ini kau apa? Kau ini Islam apa? Dulu kalau ditanya, bukan menjelaskan. Bikin Googling orang dulu, emosi aja kau di komal kau. Oten-oten ini emang suka Googling bikin dulu. onar ya. Pakai Kalau nama kafir dari lahir ngaku Gimiknya, Bang. aja. Sabar. Nah, sekarang saya kau begini? ngapain pakai Sebab profil kamu orang kita ngapain kau? Kau kalah, pakai profil ya. orang lain ngapain? Kau Ya. nggak punya wajah Izin, kau. Kau nggak izin punya Bang Slo. pagar kau. Ya, izin Bang Slo. Di kamu sini itu kan ada Bang macam-macam Hamba nih, Hina. semua Ya, bicara silakan Bang Hamba Hina. gimana? Di Injil itu mantan Islam itu, karena dia tuh ngaku-ngaku Kamu mantan uji Islam saya- kayak kamu gitu, uji dia saya tuh sholat dulu. Kamu uji membuat saya baca seolah-olah agama Islam itu buruk, gitu loh. Kamu uji saya sholat dulu. Gimana itu Barulah Bang Hamba pantas, Hina? kan? Orang-orang Uji yang saya seperti sholat. ini nih. Tolong Iya sih. apa, Justru Pak? kamu yang nggak bisa Nggak mau sholat. mendengar ya di Iya tempat. kan? Kita di sini diskusi damai, santai. Oke. Jadi begini, kalau dia memelihara kebencian kepada agama yang dia, kenapa? Untuk menjalankan kebenaran daripada Allah itu atau Maha Pencipta itu nggak perlu beralih agama, nggak perlu. Ya, dari sini kita dari bawahnya lah kau dapat melihat. Sebentar, Jadi Bang. untuk menerima kebenaran daripada Maha Pencipta itu nggak perlu harus beralih dengan agama. Itu namanya menghujat. Begini, kita Menghujat siapa? Menghujat Maha Pencipta, saudara. Makanya kenapa aku nggak mau? Kenapa di dalam Muslim juga pernah mengajarkan untuk memaksakan, ya, memaksakan untuk seorang Kristen itu masuk kepada Muslim. Tidak akan pernah, saudara. Nah, bagaimana di dalam saudara saya Kristen yang awalnya adalah Muslim? Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara. Ini adalah penyesat, ya. Siapa Jadi bilang tidak bisa? tidak perlu beralih agama. Rasulullah harus Kristen itu kena bukan agama. bayar, Kristen itu membayar Rasulullah. kalau nggak masuk Islam ya. Mana itu terjadi di katakan, makanya dari tadi dia berbicara tidak ada namanya kedamaian, selalu kebencian. Dengar ya. Sementara di dalam Rasulullah itu. diajarkan Bentar, Bang. kasih Harus- sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Bang intinya. Oh dia membayar yang Silakan. Bang Hamba Ina sebentar. Katanya tadi kalau masuk Islam harus bayar ya. Bayar apa? ya nggak saya tidak tahu dalilnya itu bang. Bayar apa Bang Dasar kalau masuk dungu Islam? kau. Iya. Kurang Oh, ya itulah, begini, makanya haruskan ngapain membayar. pakai itu? Tidak, Biarkan tidak mau biarkan masuk diinjili Islam. sama Bang Hamba Hina. Bang Hamba Hina ini Kristen sejati. Ini apa namanya jemaat-jemaat iblis yang model si mantan Islam inilah perlu dibenerin sama Bang Hamba Hina. Lanjut Bang Hamba. Jadi kenapa Iya. Nah, dia mengatakan tadi Bang masuk Islam itu katanya bayar. Ya ada Tidak ceritanya masuk, begitu nggak harus ada. bayar pada Rasulullah. Dan itu framingnya, itu kan menurut Framing apanya ada dalil? Ya tunjukkan kalau ada dalilnya, begini mana ya dalilnya. modelnya. Nah, ini Diharuskan membayar. boleh saya melihat apakah ada kedamaian dari dia? Tidak. Udah di mute, dibuka sendiri. Udah di mute, dibuka sendiri. Apakah ada kedamaian? Adakah ada yang masuk dalam kegiatan di mana namanya Roh Kudus atau Ruh yang suci? Nggak ada, saudara. Makanya dari buahnya lah kau dapat melihat. Aturnya dia berdiam dulu lah. Ada. Sabar, ya. Syukur. Sabar, tenang. Saya dari kan tenang. Saya nggak panasan. Kenapa dia panasan? Karena apa? Sifat dari panasan itu adalah sifat daripada iblis. Iblis tidak mau dihina. Oh, yang namanya memiliki roh Ini kudus.
Sekalipun dia hina tetap Izin. benar. Ya silakan. Izin, ini profilnya ini Al Hidayah punya profil loh ini. Iya, bukan profilnya. Pencemaran udah tahu nama aku. baik, ini bukan profil Ya dia. bahaya memang. Itu Ya, punya Al itulah. Hidayah itu. Kenapa? Tadi dia bilang masuk Islam bayar. Mati-matiin lah. Gimana sih? Hei, saya masuk Islam tanpa bayar, malah saya Kalau dia benar-benar Bukan, kalau nggak mau masuk Islam, Rasulullah mengenal. disuruh on cam nggak bakal Apa mau masuk kita dimatiin? ini, coba Semua saudara. jelasin. Nggak bisa. Kamu- Coba kau on cam berani enggak? Kamu Nah, itu. ini Mantan seperti Islam. saya tuh. Hina on cam. Mantap. Tuh. On cam saudaraku. On cam. Matiin kalau Ayo berani. kau Jangan on benar, cam, silakan. on cam kau, mantan Islam on cam, on cam kau. Ya. Mungkin Kalau kalau Bang saudara Abaina bisa ini di semua room beliau ini Coba lihat diterima itu berapa sama muslim. pengikutnya, yang di dalam nggak bisa di on cam-nya, pengikutnya berapa aja. Ustadz Yusuf Ayo, silakan. II aja itu sangat menghormati loh Bang Ambahina ini loh. Karena apa? Beliau ini mencerminkan nih bisa menegakkan ukhuwah apa namanya lakum dinukum Siapa waliyadin. Amin. Terima kasih buat Iya. Bapak. Ya. Terima kasih buat Allah. Gantung. Nah, sekarang kau angkat saudaraku. Nggak perlu takut. Jangan seperti Edis. Dia Apanya? sembunyi di luar negeri. Apa yang kita harus sembunyi? Kalian itu membun-bun, Membun gimana? membakarin Yang rumah. namanya itu keluarganya di- oknum saudara, tidak pernah Muslim mengajarkan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Saya paham, itu diajarkan oleh para keluarganya ulama kita. diancam. Kalaupun ada yang melakukan itu, itulah yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Karena Nabi Muhammad juga nggak pernah mengajarkan seperti itu. Itu oknum. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Ketiga orang buta ini Kalau saya korupsi ya gimana, Bang? mau belajar saudara. Makanya belajarlah dalam iman. Nah, Kasihlah kalau sesama korupsi manusia gimana? seperti diri Korupsi sendiri. itu gimana? Korupsi. Ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu harus kau imanin. Siapapun, bahkan musuhmu, Bang. bahkan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan setan sekalipun dikasih oleh Yesus. Siapa? Kepada Isa Al-Masih atau Yesus. Masukkanlah aku kepada babi-babi itu, dipenuhi nggak? Dipenuhi. Supaya apa? Yesus atau Isa Al-Masih itu memiliki hati yang suci. Ketika dia membantah, maka Yesus tidak layak. Apa yang kau takuti, saudara? Enggak, itu kan berapa orang pengikutnya nggak bisa. Apa yang kau takuti? Iya, memang Kalau kau akun-akun bodoh nih berjalan di dalam seperti kebenaran, Anda ini nggak kan. perlu takut. Kalau akun yang banyak orangnya followernya kan baru bisa itu gitu. Kan Mengikut ketidakbenaran, Skimnya dibuka. bisa kasih analogi dulu. Follower. Ada empat orang copet dan satu korban. Tahu nggak saudara yang menjadi copet siapa? Korbannya. Kenapa? Orang sekarang lebih percaya kepada teriakan yang terbanyak. Maka yang copet itu mati, saudara. Kenapa? Korbannya orang sekarang banyak lebih percaya kepada ketidakbenaran, lebih percaya kepada suara yang terbanyak. Ya, Bawah ya, korban. tolong dibantu tap-tap layar. Hati-hati, saudara, ya. Tolong dibantu Oke, tap-tap silakan. layar. saudara, di Pak bawah. Robin izin ya. Ya. Memang sebuah kebohongan yang diulang-ulang dan disampaikan oleh banyak orang bisa dinilai sebuah kebenaran oleh orang lain. Akunnya juga baru bikin, on cam ndak bisa, nama ndak tahu namanya siapa. Nggak bisa dijadikan dasar hukum. Sayangnya kalau ada seperti Anda ini lebih daripada 100 orang masuk dalam satu koma. Dalam kekristenan, Bang Ya. Lanjut. Bang Slow dikatakan dalam kekristenan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, selebihnya dari si jahat. Makanya kenapa saya berani mengatakan tadi, saya bukan menghakimi saudara saya ini, ya. Kenapa pengajarannya sesat? Dia tidak mau mengatakan iya di atas iya, dia tidak mau mengatakan tidak di atas tidak. Disuruh ongkep tidak mau. Apa yang perlu dia takutin? Mungkin manusia hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi Tuhan yang ada di dalam saya bisa dibinasakan. Satu kebohongan yang dari dia Benar, baru benar. saja ditampilkan tentang ketika pertanyaan saudara saya Ani,
dia menyampaikan Allahu Akbar kabiro, dia katakan itu ayat Al-Quran. Itu kan Allahu sunnah. Akbar kabiro walhamdulillahi katsira, itu bukan ayat Al-Quran. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa Iya, asila. di mana Ini kalau ayat memang apa itu ini? ayat Al-Quran? Ayat apa ini? Bukan Loh, sholat itu ya? bukan ayat Al-Quran loh. Ini bukan untuk sholat, dipakai sholat. ayat Memang ini. itu adalah Nah, bacaan itu di dalam sendiri sholat, tahu itu rukun di dalam untuk sholat dipakai sholat. ada. Oke. Rukun di dalam Begini. sholat ada, namanya rukun di dalam sholat. Kamu tahu nggak 13 rukun Solid, wudhu? Abdul Maghrib. Nggak tahu, maka itu adalah sebuah Mati-matiin mic-nya. kebohongan. Kamu saja yang Itu bisa adalah sebuah disebutnya doa iftitah. Kamu ini kayak mana sih? Kamu saja Bacaan di dalam sholat itu ada yang namanya ayat suci Al-Quran, ada doa tahu bang, kita. tapi kamu matiin mic-nya gimana? Nah, Kamu di mana ayat Al-Quran Allahu Akbar kabiro katamu? Ayat Oke. Al-Quran mana itu? Masa Kan nggak bohong tahu? kan? Ini Buat sesat Bang ini. Selo, Iya, buat iya, saudara saya Bang. juga ya, sama Kristen, semua, sih? buat Namanya abang-abang yang saya tidak hormati. tahu itu Saya sholat. mohon izin dulu ya, Siap, siap. Oke, siap. Jangan kabur Siap. dulu, Silakan, Bang. Muhammad. saya boleh naik. Ya, makasih banyak ya Bang Mau Abang. kabur ini. Ini Mohon ya. maaf Siap, Pak lah. Robin, siap. Ya, Lucifer. Ya, pandai sama-sama, berperang. Bang. Iya, Bang. Iya, terima Sandiwara kasih. ya kalau Lucifer. Sama-sama Bang Hamba. Oke, siap Bang Silakan. Abang. Ya, terima kasih banyak. Ya, Saya. terima kasih Ya, Bang. Bang. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Goreng sudah ya. Ya, baik. Demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Diskusi yang seru, ya. Benar tadi host bilang jika ada 100 orang seperti yang dinalarkan oleh hamba hina atau Robin Pardede, Kristen pasti akan berpikir 1000 kali ya. Karena apa yang dikatakan Robin Pardede bahwa Yesus hanya utusan. Benar sekali. Tadi Oktan yang menyamar pernah ngakunya jadi Islam, ditanya mengenai rukun sholat jenazah, bingung. Mungkin bagi rekan-rekan atau sahabat dua sudut pandang pernah ya datang ke tempat tasiyah gitu, tempat orang meninggal. Ada 4 kali takbir ya, tidak menggunakan ruku. Dalam arti saya bacakan di sini, kalau yang belum pernah, Anda bisa baca nih, bukunya ada, bisa dibeli ya. Jadi sholat jenazah itu takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, kemudian takbir keempat salam seperti biasa habis sholat gitu. Jadi kita nggak ada sujud, nggak ada ruku. Kalau emang tadi orang yang ngakunya pernah menjadi muslim pasti tahu, tapi tadi sempat di counter sama Robin Pardede, ternyata dia oten nggak pernah jadi muslim ya. Biasa banyak oten nyamar. Baik sahabat dua sudut pandang, mudah-mudahan diskusi tadi bisa memberikan pelajaran dan ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.